Nanti catat nomor Pastor Deso di akhir sesi, atau kalau saudara di TikTok, saudara juga bisa tulis di message nomor kalian. Nanti saya akan masukkan secara manual bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu didoakan secara pribadi, ya Bapak Ibu Saudari oleh Pastor Deso bersama Ibu Gembala setiap harinya. Ya, walaupun saudara tidak didoakan secara live seperti ini, tetapi kami berusaha untuk mendoakan saudara setiap hari lewat setiap kehidupan doa-doa pribadi kami semua, ya. Lewat setiap jam-jam doa kami, supaya setiap nama-nama yang menulis, mungkin ada pergumulan-pergumulan doa, saudara, Tuhan yang membela, Tuhan yang menjawab tepat pada waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah sekali lagi saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika ada seorang atau beberapa orang jemaat, yang satu namanya Pak Daud, anggap saja Pak Daud. Yang satu lagi namanya Bu Esther, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Pak Daud ini dia adalah seorang pengkhotbah yang sangat berbakat dalam setiap kehidupannya. Jadi setiap kali dia naik mimbar, Bapak Ibu Saudari, jemaat-jemaat itu terkesima. Ya, banyak jiwa-jiwa bertobat. Tetapi ternyata Pak Daud ini, Bapak Ibu Saudari, punya rahasia gelap. Ya, rahasia gelapnya apa? Dia tidak tahan ketika dia ditegur dalam setiap kehidupannya. Satu ketika Bapak Ibu Saudari, gembalanya menegur Pak Daud. Karena ternyata Pak Daud ini, ya walaupun dia Bapak Ibu Saudari seorang pengkhotbah yang sangat berbakat, tetapi saudara, dia sering memanfaatkan uang kas diakonia untuk kepentingan keluarganya. Ya, dia senang kalau dipuji oleh orang-orang dalam setiap kehidupan Pak Daud. Ya, satu ketika gembalanya menegur karena hal-hal itu. Kemudian Pak Daud ini, Bapak Ibu Saudari, dia marah besar ketika dia ditegur oleh gembalanya. Ya, dia kemudian pindah gereja dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian tidak berapa lama pindah lagi. Terus seperti itu setiap kehidupannya. Dan hari ini Pak Daud ini masih aktif melayani, tetapi hatinya keras. Ya, dan hidup rohaninya tidak pernah bertumbuh. Bapak Ibu Saudari, Pak Daud ini seperti pohon yang besar, tetapi yang akarnya itu dangkal. Sekali angin Tuhan bertiup dalam setiap kehidupannya, dia tumbang, dia kecewa dalam setiap kehidupannya. Tapi Bapak Ibu Saudari, pribadi yang kedua bernama Ibu Esther. Ibu Esther ini berbeda. Ya, dia biasa saja. Dia tidak pandai berkhotbah di dalam setiap kehidupannya. Bahkan dia tidak bisa memainkan alat musik dalam setiap kehidupan Bu Esther. Tetapi setiap pagi dia bangun jam 4 pagi. Untuk apa? Untuk berdoa di hadapan Tuhan setiap hari. Saudara, dia pernah dipecat dari setiap pekerjaannya. Karena apa? Karena menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan pekerjaannya dalam setiap kehidupan Bu Esther. Lalu kemudian satu ketika suaminya meninggal. Dia, Bapak Ibu Saudari, dia suaminya meninggal, anaknya murtad. Ya, dalam setiap kehidupannya menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, anak daripada Bu Esther ini. Saudara, dia berlinang air mata, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap kehidupan Bu Esther, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, hari ini Ibu Esther mungkin tidak terkenal, tetapi setiap orang yang datang kepada ibu ini, Bapak Ibu Saudari, merasakan damai, merasakan kasih daripada Kristus lewat kehidupan Ibu Esther. Saudara, dia dipenuhi oleh Kristus di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaan saya, siapakah di antara mereka yang benar-benar dipakai oleh Tuhan? Apakah Pak Daud? Apakah Ibu Esther? Bapak Ibu Saudari, siapakah di antara mereka yang benar-benar dipakai oleh Tuhan? Kalian bisa tulis di dalam kolom komentar, ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, mereka yang dipakai oleh Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, bukan mereka yang hebat di panggung. Ya, bukan mereka yang hebat mengumpulkan ribuan, belasan ribu umat atau jemaat di dalam setiap hidup mereka untuk berkhotbah dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang hebat, mereka yang dipakai oleh Tuhan, maksud saya di dalam setiap hidup mereka adalah mereka yang mau diproses di tempat-tempat tersembunyi. Ya, mereka yang mau diproses di tempat-tempat yang tersembunyi dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan inilah sebabnya kita hari ini belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, ya, keselamatan itu gratis,
tetapi pembentukannya itu yang mahal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Keselamatan Tuhan berikan di dalam setiap hidup saudara dan saya secara cuma-cuma. Ya, secara cuma-cuma, tetapi pembentukannya itu yang mahal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita jujur di hadapan Tuhan hari ini. Saudara, dalam setiap kehidupan kita semua, ya saudara bisa mengangkat tangan jika kalian mau masuk surga. Ada di sini yang mau masuk surga, Bapak Ibu Saudari? Ada saudara yang rindu masuk surga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, pasti kita semua angkat tangan. Pastor, Pak Pendeta, Pak Gembala, atau siapapun saudara mau menyebut saya, Bapak Ibu Saudari silahkan. Saya mau masuk surga. Ya, kayak Pak Ponco. Nah, saudara bisa angkat tangan kayak Pak Ponco. Kita semua rindu masuk surga, Bapak Ibu Saudari, amin. Nah sekarang Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa mengangkat tangan saudara jika saudara di dalam setiap kehidupan saudara suka ditegur. Saudara ada yang rindu ditegur dalam setiap kehidupan saudara? Ada saudara yang suka ditegur dalam setiap hidup saudara? Kalau saudara suka ditegur, saudara juga boleh angkat tangan. Ada yang mau ditegur? Ya biasanya kalau kita ditanya demikian Bapak Ibu Saudari, tangannya tidak terangkat tetapi kita semua diam-diam dalam kehidupan kita semua. Ya, saudara, itulah masalahnya dalam setiap hidup kita semua. Kita semua ingin bahagia, kita semua ingin dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Kita ingin mendengar baik sekali perbuatanmu. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saat Tuhan mengirimkan ya istri atau suami atau pasangan kita yang mengomeli kita karena kesalahan kita. Saat Tuhan mengirimkan atasan mungkin yang tidak adil atau bos yang tidak adil. Saat Tuhan mengirimkan sakit yang tidak kunjung sembuh di dalam setiap kehidupan saudara. Saat mana gerejamu penuh dengan masalah, baik pelayannya, baik pendetanya, Bapak Ibu Saudari, baik jemaatnya, ya gereja saudara penuh dengan masalah. Tetapi saat Tuhan juga mengirimkan Bapak Ibu Saudari, bahkan saat firman Tuhan menusuk hati kita, setiap saudara mendengar firman itu di hari Minggu, saudara, kita kemudian lari, kita kemudian cari jalan pintas, kita menyalahkan si iblis, padahal Tuhan itu sedang membentuk setiap hidup saudara dan saya. Ya, Tuhan sedang membentuk setiap hidupmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita ini mau surga. Tetapi ketika diproses dalam setiap hidup kita semua, kita ini alergi. Kita ini nggak mau ketika kita diproses. Ketika kita diingatkan, ditegur, alergi kita dalam setiap hidup kita semua. Kita mau kuasa Tuhan, tapi tidak mau ditegur di dalam setiap hidup kita semua. Kita mau Kristus, tetapi kita tolak salib dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, hari ini mari kita berhenti berbohong kepada diri kita sendiri. Tuhan itu sedang memegang cermin di depan wajah kita. Dan firman-Nya hari ini tentunya rindu membedah setiap hati saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Supaya saudara tahu, ya keselamatan itu gratis, tetapi pembentukannya yang mahal. Saudara, lewat hal ini saudara diingatkan, ya banyak daripada kita mau surga tetapi kita alergi prosesnya. Kita mau dipakai Tuhan, tetapi kita tidak mau dibentuk, ditegur olehnya. Kita mau Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita menolak salib dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan itu memberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Tuhan kita memberikan anugerah keselamatan secara gratis, yaitu di kayu salib bagi setiap orang-orang yang mau percaya. Tetapi tentunya dia juga merindukan proses pembentukan. Ya, dia merindukan Bapak Ibu Saudari proses pembentukan yang mahal bagi setiap anak-anaknya, yang mau dipakai secara luar biasa. Saudara, apa yang membedakan university Bapak Ibu Saudari yang mencetak mahasiswa secara jadi-jadian sama university, anggaplah kita sebut Harvard Bapak Ibu Saudari, anggaplah yang di luar negeri, nggak usah yang di dalam negeri, ya. Apa yang membedakan? Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara kuliah di university yang namanya Harvard atau university tingkat-tingkat elit ya Bapak Ibu Saudari di negara saudara masing-masing, sama Bapak Ibu Saudari university yang mencetak mahasiswa itu jadi-jadian. Ya, artinya tanpa dia ujian bisa lulus, ya, tanpa dia masuk kuliah dia bisa nanti Bapak Ibu Saudari di wisuda. Ada juga university yang seperti itu.
Ya Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan? Ya, yang membedakan tentunya kualitas pembelajarannya Bapak Ibu Saudara. Kualitas pembelajaran di university yang berkelas maupun yang tidak berkelas itu ada perbedaannya. Dan saudara, tentunya saudara ini sama seperti saudara mengiring Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, apa yang membedakan saudara anak-anak Tuhan yang sah dengan anak-anak Tuhan yang palsu dalam setiap hidup saudara? Yang sah itu, saudara, mereka yang rindu diproses, mereka yang dibentuk lewat proses yang mahal itu, ya, di dalam setiap hidup mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa hati kita. Apakah saudara hari-hari ini hanya mau sorga tanpa mau disalib? Saudara, apakah saudara mau kuasa tanpa mau ditegur di dalam setiap hidup saudara? Saudara mau Kristus, tetapi ternyata saudara tolak salib itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, yang pertama saya mau mengajak kita semua bahwa keselamatan itu gratis. Anugerah itu syarat, tapi tentunya bukan tanpa pertanggungjawaban. Ya, bukan tanpa pertanggungjawaban dalam setiap hidup kita semua. Walaupun keselamatan itu gratis, anugerah itu tanpa syarat, tetapi bukan tanpa pertanggungjawaban dalam hidup saudara. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan demikian. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sana ada kata pemberian. Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kata pemberian ya di dalam bahasa Yunaninya adalah duron. Ya, duron, Bapak Ibu Saudari. Itu menekankan bahwa kata pemberian ini tidak ada satupun rupa manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa membayar harga daripada sebuah dosa. Tidak ada satupun rupa manusia yang bisa membayar harga daripada dosa. Dan harga daripada dosa itu, saudara, sudah dilunaskan di kayu salib oleh kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya lewat Yesus saja, Bapak Ibu Saudari, harga daripada sebuah dosa itu sudah lunas, dibayar, Bapak Ibu Saudari. Makanya dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Ya Bapak Ibu Saudari, sudah selesai, sudah lunas di kayu salib. Hutang daripada manusia. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, keselamatan ini gratis di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara hanya perlu percaya kepada Yesus Kristus di dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa, Bapak Ibu Saudari, ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kehidupan kita semua bahwa keselamatan itu adalah hadiah. Ya, keselamatan itu adalah hadiah bagi orang-orang yang percaya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, di dalam Lukas pasal 23, saudara melihat ada penjahat di kayu salib. Ya Bapak Ibu Saudari, di sebelah Tuhan Yesus. Ya, penjahat ini penjahat yang bertobat pada saat itu. Saudara, mungkin dia tidak sempat berbuat baik, mungkin. Ya, mungkin dia tidak dibaptis. Saudara, mungkin dia tidak setia memberikan persepuluhannya. Dia hanya berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dan kemudian Yesus menjawab, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah keselamatan daripada Tuhan kita, gratis. Saudara yang terkasih, tidak ada manusia yang cukup baik untuk layak masuk surga. Makanya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Karena lewat setiap perbuatan-perbuatan baik pun dalam setiap hidup saudara, saudara tidak pernah bisa menjangkau surga dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Ya, hanya lewat Yesus. Dan tentunya Bapak Ibu Saudari, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, saudara jangan lupa, saudara, buahnya adalah perbuatan baik dalam kehidupan saudara. Ya, tetapi bedanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berbuat baik bukan untuk selamat, tetapi karena diselamatkanlah kita berbuat baik. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, keselamatan itu adalah fondasi.
dalam setiap kehidupan kekristenan, bukan bangunan final di dalam setiap hidup kita semua. Ya, gratis itu bukan berarti saudara murahan. Ya, harganya tetap darah Yesus, darah yang sangat-sangat mahal di dalam setiap kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika ada seorang jemaat bertanya kepada gembalanya, "Pak Pendeta, kalau saya masuk surga itu gratis, kenapa hidup saya di bumi susah? Ya, walaupun saya dapat warisan dari orang tua, ya mungkin rumah, mungkin mobil yang bagus di dalam setiap kehidupan saya. Tetapi kok masih susah juga saya menghidupi setiap kehidupan saya." Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, pendeta itu menjawab, "Nak, kamu itu kan punya mobil yang bagus dari orang tuamu. Ya, hadiah dari orang tuamu. Dan itu gratis kan? Kamu punya rumah dan itu juga gratis diberikan oleh orang tuamu. Ya, tetapi bensin, oli, servisnya, pajaknya, kamu harus bayar sendiri kan di dalam setiap kehidupan, termasuk PBB rumah, kamu harus bayar sendiri kan dalam setiap hidupmu." Lalu kemudian jemaat itu manggut-manggut. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupannya ketika Bapak Pendeta itu mengatakan seperti itu, lalu dia sadar, oh iya ya, jadi saya ini ke sorga itu gratis. Tetapi ternyata prosesnya yang mahal selama di jalan itu. Ya, ada proses, ada bayar harga yang harus saudara dan saya kerjakan di dalam setiap kehidupan saudara. Makanya Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Tetapi tadi Bapak Ibu Saudari, hal itu cerita tadi ya sedikit ya Bapak Ibu Saudari membuka paradigma saudara. Walaupun kita diberikan ya mobil gratis atau hadiah gratis, rumah gratis oleh orang tua, tetapi semua bensin, oli, servis, pajaknya Bapak Ibu Saudari kita harus bayar. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Prosesnya itu saudara yang paling penting di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan lupakan hal itu. Maka jangan pernah sombong lewat setiap pelayanan-pelayanan saudara. Jangan pernah sombong dengan pelayananmu. Ya, kalau bagi pengusaha jangan sombong kalau saudara terberkati dalam setiap hidup saudara dengan berkat-berkat materi, buka cabang di sini, buka cabang di sana. Ya, kalau saudara karyawan punya gaji ya 2 digit, 3 digit, jangan sombong Bapak Ibu Saudari dengan hal itu. Kalau misalkan kita sebagai pelayan Tuhan, ya sebagai pendeta, jangan sombong sudah berdiri di mimbar dalam setiap hidup saudara. Saudara sudah melayani sebagai worship leader, wah keliling kota demi kota, jangan sombong Pak Bu. Ya, bahkan sebagai pendeta sudah berkeliling khotbah di sana kemari, ke sana kemari, jangan pernah sombong dengan pelayanan-pelayanan kita semua. Itu bukan syarat keselamatan, tetapi itu semua respon syukur kita. Ya, itu semua respon syukur kita. Saudara-saudari yang terkasih, belajarlah untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus setiap hari. Ya, saudara bisa katakan, Tuhan, aku ini tidak layak, tetapi Engkau tetap selamatkanku. Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan dalam setiap kehidupanku. Saudara, jadi poin pertama saya mau mengajak kita semua bahwa keselamatan itu gratis. Ya, keselamatan itu gratis dalam setiap kehidupan saudara, tetapi pembentukan itu mahal. Ya, jadi poin pertama saudara diingatkan bahwa keselamatan itu gratis, anugerah itu tanpa syarat, tapi bukan tanpa pertanggungjawaban. Saudara, saya mau memaknai pada kesempatan saat hari ini, yang pertama, gratis itu bukan berarti murahan. Ya, kalau dibilang keselamatan itu gratis, ya tetapi keselamatan itu walaupun dia gratis Bapak Ibu Saudari diberikan kepada kita yang percaya, tetapi bukan berarti murahan. Ya, biasanya orang kan kalau yang dikasih gratis itu kan murahan Bapak Ibu Saudari. Artinya kalau saudara ikut konser rohani gratis, ya ikut seminar gratis, Bapak Ibu Saudari, ada orang yang nggak berkesan Bapak Ibu Saudari yang gratis-gratis itu. Tetapi salib atau keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita, saudara, dia gratis, tetapi bukan berarti murahan. Banyak orang Kristen itu berpikir, kalau sudah gratis, saya hidup bisa semaunya di dalam setiap kehidupan saya. Wah, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara berpikir, oh saya sudah selamat, oh berarti saya bebas dong hidup semau saya, hidup semau gue di dalam setiap kehidupan saya. Saudara, itu sebenarnya penghinaan terhadap darah Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, seperti seorang dokter yang hebat Bapak Ibu Saudari,
yang mengobati, misalkan saudara sedang sakit secara gratis, lalu kemudian ketika dia mengobati, setelah itu saudara merokok di depan wajahnya, saudara pakai rokok itu dan tiup-tiup gitu ya, asapnya itu Bapak Ibu Saudari kepada muka daripada wajah dokter itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, rasa-rasanya tidak etis. Ketika saudara sudah dipulihkan, disembuhkan oleh dokter tersebut yang mengobati saudara secara gratis, tetapi satu ketika saudara merokok di depan wajahnya. Ya Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya demikian juga dengan keselamatan. Keselamatan itu gratis. Ya, jadi keselamatan yang secara gratis itu tetapi memanggil kita untuk kita hidup secara terhormat. Ya, walaupun keselamatan itu gratis Tuhan berikan di dalam setiap hidup saudara dan saya, tetapi keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus membawa kehidupan saudara untuk hidup secara terhormat. Bukan asal-asalan, bukan semau gue di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudari yang terkasih, itulah keselamatan itu gratis, bukan berarti murahan. Yang kedua, pemaknaan yang bisa saudara ambil pada bagian yang pertama ini, saudara, keselamatan itu adalah pintu masuk, bukan tujuan akhirnya. Saudara, ada jemaat-jemaat yang hanya puas selamat, lalu bertahun-tahun tidak pernah bertumbuh di dalam setiap kehidupan iman. Firman Tuhan menyebut mereka itu sebagai bayi rohani yang hanya mau minum susu. Ya, hanya mau minum susu, tetapi tidak mau atau tidak bisa makan makanan keras. Ya, saudara, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Yuk kita baca. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ya, kita baca Bapak Ibu Saudari. Di dalam setiap kehidupan kita semua, kita buka Alkitab kita. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan ya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya, Tuhan itu selamatkan kita bukan hanya untuk ke sorga, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya mau mengajak kita semua di dalam setiap hidup saudara dan saya untuk sama-sama belajar. Tuhan menyelamatkan saudara bukan hanya supaya saudara masuk surga saja, tetapi supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini yang paling penting. Ya, kalau Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan belajar surga dalam setiap hidup saudara. Ya, Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan di dalam setiap kehidupan saudara, supaya saudara menjadi ahli waris, supaya saudara memerintah kalau kata Alkitab. Bapak Ibu, kita ini diselamatkan di dalam Kristus supaya saudara memerintah. Itulah proyeksi daripada keselamatan di dalam Kristus, supaya saudara dan saya memerintah, bukan hanya sekedar masuk. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan nanti pertanyaannya, kalau Bapak Ibu Saudari keselamatan di dalam Kristus, ya membuat saudara dan saya diproyeksikan untuk memerintah, berarti nanti di sana ada juga yang diperintah. Ya Bapak Ibu Saudari, ada juga yang diperintah. Nah sekarang pertanyaannya, saudara mau memerintah atau mau diperintah ketika nanti di sana? Pak Pendeta, yang penting masuk surga saja. Yang penting saya masuk surga saja. Ya kalau saudara mau di situ juga ya tidak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, itu tergantung setiap persepsi ya dalam setiap hati dan kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ingat Allah kita Allah yang adil dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi saya mau menyampaikan bahwa ketika saudara diselamatkan, saudara, keselamatan saudara bukan hanya sekedar Bapak Ibu Saudari untuk masuk kepada sorga saja, tetapi keselamatan di dalam Yesus Kristus membawa saudara dan saya menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal.
Ya, saudara menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, yaitu sifat-sifat Kristus yang harusnya selalu saudara download dalam kehidupan saudara. Itu bahasa yang saya gunakan. Seharusnya sifat-sifat nilai-nilai Kristus saudara serap setiap hari. Ya, saudara download setiap hari. Saudara install di dalam setiap hidup saudara setiap hari. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudari, kehidupan Bapak Ibu Saudari yang lama, saudara dan saya, ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara mengenakan manusia yang baru dalam setiap hidup saudara. Ya, inilah yang kedua, saudara diingatkan bahwa keselamatan itu adalah pintu masuk, tetapi bukan tujuan akhirnya. Dan yang ketiga, saudara diingatkan jangan gunakan anugerah sebagai bantal tidur untuk saudara hidup di dalam dosa. Jangan gunakan anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai bantal tidurmu untuk saudara tetap hidup di dalam dosa. Saudara, kalau Tuhan memberi kita hadiah mobil, ya anggaplah kalau saudara diberikan hadiah mobil oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara akan menggunakan mobil tersebut untuk menabrak-nabrak orang? Saudara, jika Tuhan memberikan kita hadiah mobil ya yang bagus dalam setiap hidup saudara, apakah saudara akan menggunakan mobil tersebut yang merupakan hadiah itu untuk menabrak-nabrak orang dalam hidup saudara? Rasa-rasanya kalau kita normal Bapak Ibu Saudari, jelas kita akan mengatakan di dalam setiap hidup kita semua, ya tentu tidaklah Pak Pendeta. Masa saya diberikan mobil terus kemudian saya tabrakin itu kepada orang, saya tabrakin kepada pintu tol, saya tabrakin ke tembok dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, itu namanya berarti saudara bodoh, saudara tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara. Jelas pasti tidak Bapak Ibu Saudari. Demikian juga dengan setiap kehidupan saudara. Jangan gunakan anugerah keselamatan untuk membenarkan setiap dosa-dosa kalian semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan gunakan anugerah keselamatan untuk membesarkan atau membenarkan maksud saya dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Ya dosa tetap dosa. Ya Bapak Ibu Saudari. Makanya Bapak Ibu Saudari belajarlah untuk memiliki pertobatan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saudara yang terkasih, ayo, saya mau mengajak kita, setiap kali kalian tergoda untuk berdosa, katakan dalam hati, aduh tidak, terima kasih. Katakan dalam hati saudara, tidak, terima kasih. Hidupku bukan milikku lagi, aku sudah dibeli dengan harga yang mahal. Amin Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara segeralah berdoa singkat, Tuhan tolong aku supaya aku tidak berbuat dosa. Roh Kudus yang memampukan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi setiap kali kalian tergoda untuk berbuat dosa, berdoalah seperti itu. Katakan tidak. Dan mintalah Roh Kudus untuk memimpin saudara dan saya setiap hari. Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buatkanlah kebiasaan dalam setiap hidupmu atau buat kebiasaan untuk mengingatkan dirimu sendiri setiap pagi, setiap malam dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa katakan hari ini saya hidup bukan karena saya baik, tetapi karena Yesus yang baik dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saudara baik, tetapi karena Yesus yang baik dalam hidupmu. Biasakan untuk mengingatkan dirimu sendiri setiap waktu, mau pagi, mau malam. Lakukanlah satu tindakan kecil. Misalkan saudara bisa bersyukur. Ya, kalau saudara para suami, bantu istrimu untuk cuci piring, bantu istrimu untuk nyapu rumah, ngepel rumah. Ya bantulah Bapak Ibu Saudari. Jangan mentang-mentang saudara capek di luar, lalu kemudian saudara nggak mau melakukan apapun ya di rumah saudara. Hanya tidur-tiduran ketika pulang di rumah. Ya bantu istrimu untuk cuci piring. Atau mungkin kau sebagai istri, kau bisa bantu suamimu ya ketika dia mau berangkat bekerja, siapin mungkin makanan pagi, ya kopi atau apapun Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, atau mungkin saudara bisa membuat saudara tetangga-tetanggamu tersenyum dalam setiap hidup saudara. Ya, atau saudara bisa senyumin mereka. Atau mungkin ada tetangga-tetangga yang mungkin menyebalkan. Ya, walaupun ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, saudara akan ketemu saja nanti tetangga-tetangga dalam kehidupanmu yang menyebalkan, Bapak Ibu Saudara. Ya saya juga demikian, walaupun saya seorang pendeta, tapi pernah loh satu waktu
Ya, ada juga tetangga-tetangga banyak yang baik. Tapi pernah satu waktu tetangga-tetangga itu menyebalkan Bapak Ibu Saudari. Ya, satu waktu menyebalkan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi ayo kita berikan senyum kepada tetangga-tetangga kita walaupun mereka menyebalkan. Itu nggak mudah Bapak Ibu Saudari. Tetapi itu latihan bagi kehidupan saudara dan saya. Ya, ini yang pertama. Ya, walaupun keselamatan itu gratis, anugerah itu tanpa syarat, tetapi bukan tanpa pertanggungjawaban. Ya, ini yang pertama saudara belajar pada kesempatan saat hari ini. Saudara, yang kedua, saya mau mengingatkan kepada kita semua, tentunya bagi saudara yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, saudara datang kepada Tuhan bukan untuk supaya Tuhan saja memberkati saudara, ya, bukan hanya supaya Tuhan memberkati saudara saja, tetapi saudara setiap hari saudara dilatih lewat channel ini secara khusus untuk belajar menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, banyak orang yang chat kepada saya secara pribadi, "Pastor, terima kasih buat firman Tuhannya yang memberkati setiap hari." Ya, walaupun praktis Bapak Ibu Saudari yang saya bagikan, tetapi makna Alkitabiahnya saudara juga bisa ambil Bapak Ibu Saudari. Ya, karena Bapak Ibu Saudari, kita harus stretch, ya, kita harus teguh kepada setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kita nggak boleh sembarangan mencomot-comot ayat di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara suka mencomot-comot ayat, itu berbahaya. Ya, kalau saudara kalau saudara suka khotbah orang 1-2 menit, itu sebenarnya berbahaya. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak orang memang terberkati dengan khotbah 1-2 menit. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan itu bisa menjadi alat untuk misalkan pasangan itu mengingatkan suaminya, atau mengingatkan istrinya, atau mengingatkan orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi masalahnya saudara hanya suka khotbah 1-2 menit. Bapak Ibu Saudari, akhirnya 1-2 menit khotbah itu menjadi pembenaran di dalam setiap hidup saudara. Saudara lepaskan itu daripada konteksnya. Makanya kan ada Bapak Ibu Saudari, pendeta-pendeta ketika dia berkhotbah ya 1 jam 2 jam dalam setiap hidupannya, tapi ternyata dipenggal hanya untuk 30 detik Bapak Ibu Saudari, atau 1 menit. Ya ternyata ya bisa salah, bisa keliru. Ya Bapak Ibu Saudari, ya kayak kemarin kan ada orang Bapak Ibu Saudari misalkan menyampaikan sesuatu dalam konteks yang dia yakini dalam setiap hidupannya Bapak Ibu Saudari, ya, seorang mantan wakil presiden kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu, beritanya viral Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi kalau saudara memahami konteksnya, apa yang dia sampaikan Bapak Ibu Saudari, dia sebenarnya nggak menyampaikan seperti yang dipenggal-penggal itu, ya, di dalam setiap hidupannya. Banyak orang Kristen kan, lalu kemudian bereaksi, ya, bahkan pengkhotbah, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil bereaksi. Ya Bapak Ibu Saudari, itu sama dengan kasus seperti Pak Ahok yang dulu Bapak Ibu Saudari. Ya, ketika dia menyampaikan sesuatu lalu kemudian dipenggal-penggal kalimat-kalimatnya Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi salah dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, ayo Bapak Ibu Saudari jangan hanya dengar firman Tuhan itu sepenggal-sepenggal. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak salah saudara mengambil khotbah 1-2 menit, silahkan kalau saudara terberkati. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saya rasa dalam setiap kehidupan kekristenan, saudara dan saya bukan hanya mendengar khotbah yang sepenggal-sepenggal itu. Ya, jadi dengarkanlah firman Tuhan. Kalau saudara tertinggal dengan apa yang saya sampaikan, saudara dengarkan kembali, ya, YouTube Pastor Deso, dengarkan baik-baik. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau engkau berusaha untuk kontra, oh ini pendeta begini begitu dan lain sebagainya, coba dengarkan YouTube Pastor Deso sebelum-sebelumnya, sehingga saudara diperlengkapi, ya, dalam setiap hidup saudara. Karena banyak orang Bapak Ibu Saudari hari-hari ini mentalnya kan cuman menjudge berdasarkan cover. Ya, dia tidak mau baca bukunya dulu. Dia tidak mau menonton itu dulu Bapak Ibu Saudari. Mungkin 1-3 seri atau mungkin 1-7 hari, ya, baru dengerin khotbah 3 menit, 5 menit udah berkomentar. Ya Bapak Ibu Saudari, udah bilang orang itu sesat dan lain sebagainya. Saudara, ya, kita hidup di generasi yang hanya suka hal-hal yang instan di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi saya percaya setiap saudara yang datang ke channel ini tidak demikian. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Channel ini boleh memberkati saudara bukan karena sayanya, tetapi karena firman Tuhan yang tentunya dibagikan Bapak Ibu Saudari. Saudara yang kedua, keselamatan itu gratis, tetapi pembentukannya itu yang mahal di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua,
Saudara ingat baik-baik, pembentukannya itu yang mahal. Jangan sampai kita alergi terhadap proses. Jangan sampai kita alergi terhadap teguran di dalam setiap hidup saudara menjadi orang-orang Kristen. Ya, Bapak Ibu Saudari, berbeda pendapat sedikit, saudara langsung pergi. Berbeda pendapat sedikit, Bapak Ibu Saudari, saudara lalu kemudian alergi terhadap proses itu. Alergi terhadap teguran-teguran itu dalam setiap kehidupan saudara. Alergi terhadap perbedaan-perbedaan itu. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara masih muda, ya Bapak Ibu Saudari, nanti ketika saudara menjalani rumah tangga, saudara akan banyak proses-proses yang dialami sama kehidupan pernikahan. Ya, saya kasih tahu, saudara nggak bisa alergi terhadap suamimu, terhadap istrimu. Ya, saudara nggak mungkin saudara, ya di dalam setiap kehidupan saudara alergi terhadap teguran-teguran pasangan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak mungkin. Makanya pahamilah bahwa kehidupan kekristenan itu, saudara ada pembentukan yang mahal. Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebab Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah setiap orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, jika kamu harus menanggung hajaran, Allah yang memperlakukan kamu seperti anak itu. Ya, kita baca yuk. Ya, di dalam Ibrani pasal 12. Saya membaca terjemahan yang lain tetapi kurang lengkap. Ya Bapak Ibu Saudari. Ibrani 12 ayat 6 sampai 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kalau saudara, kalau kamu dan saya, ini kata anak ini, kalau saudara pengen menjadi anak yang sah, uios, Bapak Ibu Saudari dalam bahasa Yunaninya, anak yang sah itu uios. Nah kalau Bapak Ibu Saudari, Bapamu di surga mau memproses hidupmu, dia pasti akan memberikan Bapak Ibu Saudari ajaran-ajaran dalam setiap hidup saudara. Saudara pasti diajar, dididik, diproses supaya saudara menjadi anak-anak yang sah. Ya, supaya saudara dan saya menjadi apa? Anak-anak yang sah. Bapak Ibu Saudari, dengan apa? Dengan hajaran, dengan pendidikan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, ini menunjukkan bahwa teguran itu adalah tanda kasih. Ya, proses yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup saudara dan saya adalah tanda kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, makanya ketika saudara Tuhan menghajar saudara, Tuhan mendidik saudara, ya, itulah tanda kasih kepada saudara dan saya. Ya, jangan kabur, jangan lari dari proses di dalam setiap hidup saudara. Ingat ya, pembentukan itu mahal. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita semua. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan ya, di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, proses di dalam kehidupan kita itu tidak bisa di skip. Kalau saudara nonton TikTok, nonton YouTube Shorts, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara tidak suka, saudara skip. Betul Bapak Ibu Saudari? Itu skip seperti itu. Kalau saudara contohnya tidak mau makan malam, ya Bapak Ibu Saudari bisa skip makan malam itu, nanti makannya pagi-pagi. Ya, atau mungkin saudara mau skip makan cuma 1 kali sehari. Ada juga orang-orang tua yang sudah seperti itu ya, makannya 1 kali sehari. Bahkan saya punya orang dekat saya, Bapak Ibu Saudari, makannya maksud saya cuma 1 genggam seperti ini. Ya makannya 1 genggam 1 hari, karena tubuhnya sudah menolak Bapak Ibu Saudari. Ada beberapa bagian tubuh yang menolak. Jadi saudara kalau masih bisa makan banyak, makan enak, makan sehat, bersyukurlah. Ada orang yang bisa minum 8 gelas sehari, bersyukur. Ada orang yang cuma bisa minum, Bapak Ibu Saudari, cuman seloki seperti ini 1 hari. Bapak Ibu Saudari, kalau orang yang sudah kena cuci darah tuh seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, proses itu tidak bisa di skip. Sorga memang diberikan secara gratis bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Tetapi karakter itu Bapak Ibu Saudari tidak bisa di skip dalam setiap hidup saudara. Karakter itu harus ditempa,
bertahun-tahun dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Karakter itu nggak mudah, Pak Bu. Menghilangkan karakter yang buruk, karakter yang lama itu nggak mudah di dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, itu mungkin mudah saudara mengucapkan itu. Tetapi proses saudara mengiringnya sebagai anak-anak Allah yang sah itu, saudara itu tidak bisa di skip. Gak bisa saudara skip dalam hidup saudara. Ya, karena Tuhan merindukan supaya karakter-karakter saudara itu semua, Bapak Ibu Saudari, saudara memiliki karakter Kristus di dalam hidupmu. Ya, dalam kehidupan saudara, saudara menghidupi nilai-nilai Kristus, sifat-sifat Kristus dalam hidup saudara. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Musa. Musa itu 40 tahun dia ada di padang gurun menggembalakan domba sebelum dia dipakai, Bapak Ibu Saudari, oleh Tuhan dalam setiap kehidupannya untuk menggembalakan umat Israel, untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Saudara, Musa itu bukan lulusan Harvard, tetapi lulusan wilayah yang bernama Midian di dalam setiap kehidupan Musa. Ya, saudara-saudari yang terkasih, itulah Musa di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara lihat cerita Musa ini, selama dia berada di Midian, Bapak Ibu Saudari, saudara, dia lari ke tanah Midian karena dia melarikan diri dari Mesir, ya Bapak Ibu Saudari, karena takut pembalasan Firaun setelah dia membunuh seorang Mesir, ya, yang menyiksa pada saat itu seorang budak Ibrani. Ya, dia nggak suka ada orang Mesir yang menyiksa, ya Bapak Ibu Saudari, budak Ibrani dia bunuh dalam setiap kehidupan Musa. Lalu kemudian dia lari, Bapak Ibu Saudari, dari tanah Mesir itu ke tanah Midian. Lalu kemudian ketika dia tiba di Midian, Bapak Ibu Saudari, Musa itu beristirahat di dekat sebuah sumur. Di sana dia dibantu oleh putri-putri imam Midian pada saat itu, ya. Makanya saudara kenal namanya Yitro, ya Bapak Ibu Saudari. Itulah mertua daripada Musa. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, pada saat itu saudara dikasih oleh Tuhan, putri-putri Midian itu membantu Musa, ya, dari gembala-gembala yang agresif, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan Musa pada saat itu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudari, singkat cerita, Musa diterima baik oleh Yitro, ya. Lalu kemudian saudari, dia menikah dengan salah satu putrinya yang bernama Zipora di dalam setiap kehidupan Musa. Lalu kemudian dari pernikahan tersebut saudara dikaruniai seorang putra bernama Gersom dalam kehidupan Musa, yang berarti aku telah menjadi pendatang di negeri yang asing, ya. Dan seterusnya, ya, Musa menghabiskan selama 40 tahun di tanah Midian sebagai seorang gembala domba. Saudara, di periode ini, inilah periode di mana Musa memiliki masa, ya, pengasingan. Dibentuk karakternya di dalam setiap kehidupan Musa, ya, yang tadinya dari seorang pangeran Mesir, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saudara, Musa diasingkan di sana. Dan Bapak Ibu Saudari, karakter Musa dibentuk di tanah Midian itu. Setelah 40 tahun dibentuk di tanah Midian, Allah menampakkan diri kepada Musa melalui semak yang menyala-nyala, tetapi tidak terbakar, Bapak Ibu Saudari. Dan dalam peristiwa tersebut, Allah memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir guna membebaskan bangsa Israel. Saudara, lihatlah, ada proses yang panjang di dalam setiap kehidupan Musa. Bayangkan 40 tahun. 40 tahun di padang gurun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Musa setia terhadap proses itu. Dia nggak skip dalam setiap kehidupannya. Saudara, maka jangan pernah alergi proses. Ya, ketika ada proses Tuhan sedang ada dalam setiap hidup saudara, jangan pernah bersungut-sungut. Kalau saudara alergi dari proses, kalau saudara alergi proses di dalam setiap hidup saudara, itu sama saja dengan saudara alergi untuk menjadi dewasa rohani dalam setiap hidup saudara. Amin. Kalau saudara alergi terhadap proses yang berasal daripada Tuhan di dalam setiap hidup saudara, saudara itu sama saja saudara sedang alergi kedewasaan rohani. Saudara tidak mau menjadi dewasa di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, teguran Tuhan lewat proses-proses itu bukan hukuman, tetapi itu seperti operasi plastik bagi jiwa saudara. Dia membedah jiwa saudara, supaya jiwamu, Bapak Ibu Saudari, hidupmu didapati seperti emas yang murni di dalam setiap hidup saudara dan saya. Satu ketika ada seorang pemuda berkata kepada Tuhan, Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku siap menjadi hamba-Mu yang hebat Tuhan. Dalam setiap kehidupan pemuda tersebut. Lalu kemudian Tuhan berkata,
Baik, baik. Oke, oke, oke. Kamu pengen menjadi hamba Tuhan yang hebat? Kamu ingin aku pakai dalam setiap kehidupanmu? Oke, 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 kata Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, oke, baik, besok. Ya, jangan lupa pagi-pagi bangun jam 4 pagi. Ya, besok bangun jam 4 pagi. Lalu kemudian kamu puasa 3 hari. Lalu kemudian jangan lupa ya, kamu maafkan orang-orang yang jahat kepadamu 7 tahun yang lalu dalam setiap kehidupanmu. Lalu kemudian pemuda itu teringat, oh iya ya, ada orang yang jahat terhadap aku. Dan aku harus memaafkan orang tersebut. Lalu kemudian pemuda itu langsung berdoa kembali kepada Tuhan. Tuhan, nanti saja deh Tuhan, nanti saja. Saya mau yang cepat Tuhan. Saya pengen jadi seperti Nabi, tetapi gak mau repot-repot Tuhan. Kalau memang seperti itu prosesnya, Tuhan nanti saja. Aku mundur saja, aku skip saja itu. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Saat kita dimarahi oleh pasangan kita mungkin, oleh suami, oleh istri kita, ya atau mungkin oleh orang rekan-rekan di sekitar saudara, rekan kerja, pemimpinmu, bosmu, atasanmu. Saudara tanyakanlah Tuhan, apa yang mau engkau bentuk dalam diriku? Tanyakan kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut terhadap proses itu. Ya kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam setiap hidup saudara, sebagai suami, sebagai istri, atau mungkin saudara di gereja dalam hidup saudara. Saudara, tanyakanlah Tuhan, apa yang engkau mau bentuk dalam diriku? Ya, jangan pernah pindah gereja hanya karena saudara ditegur. Jangan pernah saudara pindah gereja hanya karena saudara, masukan-masukan saudara tidak didengar dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu, proses itu ada di rumah kita masing-masing. Proses itu ada dekat di dalam setiap hidup saudara. Maka mari yang kedua saya mengingatkan kepada saudara dan saya. Pembentukan itu mahal Pak Bu. Jangan alergi terhadap proses. Jangan alergi terhadap teguran. Ya, pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua yang bisa saudara ambil. Saudara, Tuhan itu tidak pernah membentuk kita dengan cara-cara yang nyaman. Amin. Tuhan tidak pernah membentuk saudara dan saya dengan cara-cara yang nyaman. Saudara, coba saudara ingat, pernahkah saudara belajar sesuatu yang sangat-sangat berharga tanpa rasa sakit? Pernah gak Bapak Ibu Saudari? Saya waktu itu pernah belajar motor Bapak Ibu Saudari. Tapi satu ketika saya pernah jatuh juga dari motor Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi waktu itu kalau tidak salah ya Bapak Ibu Saudari, saya pernah main sekitar SMP kalau tidak salah. Yang saya ingat nih Bapak Ibu Saudari sama kawan-kawan saya. Saya main Bapak Ibu Saudari naik motor. Lalu kemudian kami melewati sungai. Melewati sungai tapi di atasnya ada jembatan. Itu di daerah Depok, di daerah rumahnya di mana waktu itu ya. Kalau tidak salah di daerah Citayam situlah Bapak Ibu Saudara. Jadi kami melewati itu. Belakang rumahnya ternyata ada jembatan Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian kami lewati di atas jembatan itu. Kami bertiga Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat itu karena teman saya baru-baru dia naik motor baru bisa. Ya pas lewatin jembatan ternyata dia gas Bapak Ibu Saudara. Motornya digas dan itu ternyata masuk gigi satu. Ya akhirnya Bapak Ibu Saudari dia kaget, dia gas. Ya terus dia tanya sama saya, kenapa ini motornya? Padahal dia gas Bapak Ibu Saudari. Jadi motornya itu nyungsep. Ya Bapak Ibu Saudari masuk parit-parit pinggiran kali. Untungnya tidak di tengah-tengah ya Bapak Ibu Saudari, di pinggiran. Ya saudara, lewat hal itu kami semua bertiga pada saat itu belajar. Oh ternyata kalau kita mau naik motor, naik kendaraan, kita nih harus hati-hati. Dan itu proses yang sangat berharga dalam setiap kehidupan saya, sehingga saya tahu jangan menjadi orang kagetan kalau misalkan sudah masuk gigi, ya Bapak Ibu Saudari, saudara harus siap-siap, harus standby. Atau kalau Bapak Ibu Saudari, saudara tidak mau jalan, dinetralkan. Kalau dulu kan ada gigi ya, kalau sekarang kan gampang ya, atau otomatis semua Bapak Ibu Saudari, baik motor, baik mobil, kendaraan. Tapi kalau zaman dulu itu ada manualnya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Nah lewat hal itu, saudara, saya sebagai orang yang pengen belajar pada saat itu untuk mengendarai motor, saya belajar. Tapi ada rasa sakitnya, pernah jatuh juga. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ketika kita naik sepeda, ya Bapak Ibu Saudari di awal-awal dulu, pada waktu kita remaja atau waktu anak kecil, saudara kita pasti pernah jatuh. Ketika mungkin saudara dan saya belajar sabar dalam setiap hidup saudara, pasti ada saja Tuhan hadirkan orang-orang yang menyebalkan. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita sih sudah pengen ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau sabar hari ini. Tetapi nanti hari ini Tuhan hadirkan atau besok Tuhan hadirkan orang yang nyebelin Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya Bapak Ibu Saudari, saudara lulus lewat pembelajaran itu.
Saudara, Tuhan itu seperti pandai emas. Dia tahu emas yang murni itu hanya keluar dari setelah api yang panas. Maka jangan lari dari api-api kecil dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara masih lari dari api-api yang kecil itu, nanti Tuhan pakai api yang besar untuk memurnikan saudara. Mau api yang kecil apa api yang besar? Nah, Bapak Ibu Saudari, tinggal saudara saja menjawabnya. Saudara mau dipakai api yang kecil untuk mereminder kita, untuk memurnikan kita, atau saudara masih mau lari dalam setiap hidup saudara, nanti Tuhan pakai api yang lebih besar. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara, ingatlah baik-baik, Tuhan tidak pernah membentuk kita dengan cara yang nyaman. Ya, ini pemaknaan yang pertama. Pada bagian yang kedua, ya, ada pembentukan itu mahal. Jangan alergi proses maupun teguran dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, pemaknaan yang kedua yang saudara dan saya bisa pelajari pada kesempatan saat hari ini, Bapak Ibu, teguran Tuhan itu adalah bukti kita ini anak yang asli. Ya, uios dalam bahasa Yunaninya, bukan paideon. Bapak Ibu Saudari, bukan anak yang palsu. Saudara, teguran Tuhan itu adalah bukti bahwa kita ini anak-anak yang asli, anak-anak yang sah, bukan anak angkat. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak-anak kecil yang bermain pisau. Kalau saudara melihat, ya, anakmu bermain pisau, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kalau kalian adalah orang tua si anak, pasti saudara orang tua yang benar akan teriak, "Hei, jangan main pisau." Tetapi kalau yang main pisau itu coba anak tetangga, Bapak Ibu Saudari. Kalau yang main pisau itu anak tetangga, saudara, pasti saudara biasa saja. Ada bapak mamanya itu, biarin aja bapak mamanya itu. Kalau anak itu kenapa-napa, ya bapak mamanya lah itu yang salah, bukan kita. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, jadi saat kita itu ditegur Tuhan lewat firman, ya, lewat proses hidup, lewat suami kita, lewat istri kita, lewat anak-anak kita, lewat atasan kita, bahkan lewat sakit penyakit di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ya, ingat baik-baik bahwa Tuhan, ya, masih menganggap saudara dan saya sebagai anak. Jadi berterima kasihlah lewat setiap proses hidup itu. Ya, Tuhan masih mengingatkan kita, ya Bapak Ibu Saudari, engkau anak yang dikasihinya dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang kedua, saudara diingatkan, teguran Tuhan itu adalah bukti bahwa saudara adalah anak yang asli. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara punya anak datang ke rumah, tiba-tiba di rumah Bapak Ibu Saudari dia datang dari luar, tiba-tiba dia ngerokok, Bapak Ibu Saudari, ya. Saudara, kalau kita orang tua yang asli pasti kita tegur. Tapi kalau kita orang tua, Bapak Ibu Saudari, kalau kita melihat anak itu merokok dan kita diamkan saja, berarti ada yang salah, Bapak Ibu Saudari. Kita mungkin tidak menganggap orang itu sebagai anak kita. Tetapi kalau kita orang tua yang asli, kalau saya melihat anak saya ngerokok masuk rumah, saya pasti tempeleng, Bapak Ibu Saudari. Ya, ngapain kau masih kecil ngerokok? Ya, Bapak Ibu Saudari, bapaknya saja sama mamanya nggak ngerokok, kamu ngerokok. Ya, Bapak Ibu Saudari. Nah itu, saudara, kalau itu sebagai anak yang asli. Kalau itu anak orang masuk rumah saya ngerokok, Bapak Ibu Saudara, saya bilang, Mas, dek, kamu boleh masuk rumah saya tapi di halaman saja ya. Jangan masuk, ya di halaman saja. Bapak Ibu Saudari. Mungkin kita seperti itu dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, yang ketiga, saya mau mengingatkan kita semua, ketika kita alergi proses, itu sama saja dengan kita alergi kedewasaan. Saudara, alergi kepercayaan daripada Tuhan. Padahal kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara harus siap diproses. Ya, banyak orang berkata, Tuhan pakai aku. Tapi saat Tuhan kirim ujian, Bapak Ibu Saudari, entah itu berupa atasan kita mungkin yang galak, atau mungkin rekan kerja kita yang menjatuhkan, atau pekerjaan-pekerjaan yang memboringkan, Bapak Ibu Saudari, ya, yang bikin kita boring, malas-malasan dan lain sebagainya. Ya, kalau mungkin ada atasan-atasan kita yang menegur seperti, oh kita langsung pindah kerja. Kita langsung pindah gereja kalau pemimpin kita menegur kita. Saudara, Tuhan itu tidak akan mempercayakan tanggung jawab besar kepada orang-orang yang lari dari teguran-teguran kecil. Jangan alergi terhadap proses. Kalau saudara alergi terhadap proses, saudara sedang alergi terhadap kedewasaan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Makanya mari, saudara, setiap malam saudara bisa tanya, apa yang membuat hati saudara sakit hari ini?
Mungkin itu teguran Tuhan dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara tulis dan doakan dalam hadirat Tuhan. Jangan curhat ke teman, jangan curhat sama keluarga besar, ya, tetapi bawa semua kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ada hari ini yang membuat kamu sakit hati dalam setiap hidupmu, Bapak Ibu bawa kepada Tuhan, ya, dalam setiap doa-doamu. Ya, jangan curhat kemana-mana. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara berhentilah menyalahkan orang lain atas setiap penderitaan saudara. Kalau saudara sedang menderita hari-hari ini, ada penderitaan yang terjadi dalam setiap hidup saudara, berhentilah menyalahkan orang lain. Saat saudara marah kepada pasangan, saat saudara marah kepada anak-anakmu, sebelum saudara itu, ya, sebelum saudara marah seperti itu, maksud saya, saudara berhentilah 5-10 detik, ya, atau mungkin 30 detik. Lalu kemudian saudara katakan dalam setiap hatimu, Tuhan, siapakah sebenarnya yang sedang Engkau bentuk lewat setiap hal ini? Aku atau dia? Ya, tanyakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan, siapa sebenarnya yang Engkau sedang bentuk lewat hal ini? Aku atau dia? Biasanya Bapak Ibu Saudari, Tuhan akan berbicara, Tuhan itu sedang membentuk kamu, anakku. Tuhan itu sedang membentuk kita secara pribadi, bukan orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biasanya Tuhan sedang membentuk pribadi kita, bukan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kedua. Ya, pembentukan itu mahal. Jangan alergi proses, jangan alergi teguran dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara diingatkan keselamatan itu gratis. Tapi pembentukannya mahal, ya. Yang ketiga, saudara diingatkan pada bagian yang ketiga. Saudara, kita ini sering mau Kristus dalam hidup saudara. Kita mau Yesusnya, kita mau Kristusnya, tetapi kita tolak salibnya. Ya, seringkali kita sebagai orang-orang Kristen seperti itu. Kita mau si Yesus, kita mau kalau keadaan itu baik-baik saja, tetapi kadang kita tolak salibnya dalam setiap kehidupan kita semua. Kita tolak salib itu dalam setiap hidup saudara. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara yang terkasih, Yesus tidak bilang, ya, untuk membawa sofa kita yang nyaman, tempat tidur kita yang nyaman. Tetapi Yesus bilang, bawa salib. Salib itu zaman dulu Bapak Ibu Saudara, itu alat eksekusi. Ya, ketika orang-orang itu, Bapak Ibu Saudari, berbuat jahat dalam setiap kehidupan mereka. Jadi salib itu alat eksekusi. Saudara, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan pikul salibnya. Jadi ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara nggak akan pernah bisa memikul salib Kristus. Yang saudara dan saya bisa adalah pikul salib saudara sendiri. Ya, kita sering diberikan pikul salib kita sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara ingat baik-baik, Paulus itu tidak memisahkan, ya, kuasa kebangkitan dan penderitaan. Bapak Ibu Saudari, Paulus itu tidak memisahkan kuasa kebangkitan dan penderitaan. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi antara kuasa kebangkitan dan penderitaan itu berjalan bersama-sama. Kalau saudara mau kuasa kebangkitan daripada Kristus, terimalah juga persekutuan. Itu seperti mata uang, ya. Saudara tidak bisa pilih dalam setiap hidup saudara. Saudara harus jalani kedua-duanya dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar dari seorang yang bernama Petrus, saudara, Petrus itu tadinya takut. Dia takut. Kenal gurunya saja dia menyangkal gurunya. Ya Bapak Ibu Saudara, bahkan dia hanya mengikuti, ya, prosesi salib itu dari jauh, dan dia takut dalam setiap kehidupannya. Saudara, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetapi setelah dia dipulihkan, saudara, bahkan dia rela mati di salib, ya, terbalik dalam setiap kehidupan Petrus. Akhirnya dia mau disalib dalam setiap kehidupannya. Tadinya awalnya takut mendekati salib karena ada orang-orang Bapak Ibu Saudari yang mengenali dia. Tetapi pada akhirnya pun, saudara, Petrus rela memberikan dirinya untuk disalib. Bahkan terbalik karena dia merasa tidak pantas, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupannya kalau salibnya seperti Kristus. Saudara yang terkasih, salib itu
melambangkan kematian ego kita. Salib itu melambangkan kematian ego saudara dan saya. Salib itu melambangkan Bapak Ibu Saudari ambisi yang kita matikan. Salib itu melambangkan Bapak Ibu Saudari ada kematian atas kenyamanan terhadap hal-hal yang duniawi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, kita tidak bisa memeluk Kristus dengan satu tangan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sementara tangan yang lain kita memeluk dunia ini. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Pilihlah salah satu dalam setiap hidup saudara. Dan saudara tidak bisa berdiri di tengah-tengahnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Mau panas, panas sekalian. Mau dingin, dingin kali. Dingin sekalian. Mau menjadi orang percaya, benar-benar Bapak Ibu Saudari, sungguh-sungguh seriuslah dalam setiap perjalanan iman saudara. Atau saudara tidak sama sekali. Gak bisa kita di tengah-tengah dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita semua, ya satu ketika ada seorang pengkhotbah berkata seperti ini. Jemaat-jemaat, mari kita naik salib bersama dengan Yesus. Ya semua Pak, ya Pak Pendeta aku mau naik disalib bersama dengan Yesus, kata jemaat-jemaat. Dan jemaat-jemaat tepuk tangan Bapak Ibu Saudari ketika pendeta mengatakan seperti itu. Lalu pendetanya Bapak Ibu Saudari dia melanjutkan, baik sekarang siapa yang kira-kira bersedia pada saat hari ini juga dipaku, kata Bapak pendetanya Bapak Ibu Saudari ya. Padahal tadi pas di awal Bapak Ibu Saudari, siapa yang mau naik ke salib? Wah jemaatnya pengen semua naik ke salib. Tapi pas Pak pendetanya ngomong, oke, sekarang siapa yang bersedia dipaku tangannya? Bapak Ibu Saudari. Tiba-tiba semua jemaat-jemaat itu terdiam Bapak Ibu Saudari. Mereka mulai mundur satu persatu. Ada yang pura-pura telepon, ya, ada yang ke toilet di dalam setiap kehidupannya. Dan tidak ada seorang pun yang berani untuk bersedia dipaku dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat tersebut. Saudara, setiap kali kita ingin dipakai Tuhan dalam setiap hidup saudara, tanyakan dalam setiap hidupmu, apakah saya siap dipermalukan karena kebenaran? Apakah saudara dan saya siap dipermalukan karena kebenaran? Kalau Bapak Ibu Saudari rindu dipakai Tuhan, inilah pertanyaan yang saudara perlu renungkan, ya, dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian berhentilah mengeluh. Saat pelayanan-pelayanan itu berat, saat pekerjaan-pekerjaan itu berat, saat semua orang serasa tidak mengerti setiap hidup saudara, berhentilah mengeluh. Bapak Ibu Saudari, memang kehidupan itu berat. Memang pelayanan itu berat. Saudara, itu salib kita yang harus kita pikul dalam setiap kehidupan saudara. Memang menjalani rumah tangga tidak mudah. Ya, berapa persen dari rumah tangga yang bahagia? Bapak Ibu Saudari. Ya mungkin ada yang bahagia, tapi nggak banyak Pak Bu. Kebanyakan Bapak Ibu Saudari, mereka menghadapi setiap rumah tangga penuh dengan ketidakbahagiaan, penuh dengan proses hidup. Betul atau salah yang saya ngomongin Bapak Ibu Saudari? Ya, kebanyakan dari setiap rumah tangga pasti mengalami proses hidup. Tetapi bagi mereka yang belajar dari proses hidup, Bapak Ibu Saudari, kalian menjadi wanita-wanita yang akan tangguh. Kalian menjadi pria-pria yang semakin tangguh dalam perjalanan iman bagi mereka yang telah melewati proses-proses itu. Betul Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Maka mari saudara, ini yang ketiga, Pastor Deso mengingatkan kepada kita semua. Kalau saudara mau Kristus, jangan tolak salibnya. Kalau saudara mau percaya kepada Kristus, jangan tolak salib yang saudara harus pikul. Bapak Ibu, pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga ini. Salib bukanlah hiasan dinding gereja. Salib bukanlah hiasan dinding dalam rumah saudara. Tetapi salib merupakan alat matinya ego kita semua. Ya, salib merupakan Bapak Ibu Saudari alat matinya ego kita. Saudara, salib itu di kalung itu kelihatan bagus kan ya, kalau kita pakai salib ya di kalung kita itu bagus. Tetapi kalau kita menggunakan salib bukan hanya di kalung, ya bukan hanya di leher itu, tetapi salib itu kalau kita gunakan di hati dalam hidup saudara dan saya, itu perih, sakit Pak Bu. Kalau salib saudara gunakan itu di hati, itu pedih Pak. Perih dalam setiap hidup saudara. Saudara dilukai tetapi saudara nggak boleh balas. Saudara disakiti tetapi saudara nggak bisa untuk menegur dan mengingatkan balik dan lain sebagainya. Saudara hanya diam. Thanks God buat proses ini.
Ketika saudara berbuat baik, ternyata orang yang berbuat baik kepada saudara malah melukai hidup saudara. Bukankah banyak kisah-kisah seperti itu? Kita sudah berbaik, kita sudah berbuat baik kepada banyak orang, tetapi banyak orang itu juga yang sudah kita berbuat baik kepada mereka, malah mereka melukai kita balik dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang terkasih, kalau salib digunakan di hati, itu perihnya minta ampun. Saudara, salib itu berarti saya tidak berhak marah seenaknya dalam setiap hidup saudara. Saya tidak berhak ngambek dalam setiap hidup saudara. Tahu ngambek Bapak Ibu Saudari? Tahu ya bahasa ngambek ya Bapak Ibu Saudari? Saudara, saya tidak berhak ngambek dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tidak berhak memaksakan kehendak saya. Saya sih rindunya sebagai pendeta ya Bapak Ibu Saudari. Kita rindu jemaat itu setiap minggu untuk setiap minggu datang kepada Tuhan. Gak ada yang bolong-bolong. Tetapi saya tidak berhak memaksakan kehendak saya kepada mereka Bapak Ibu Saudari. Mereka pun punya kehendak bebas. Tuhan saja tidak bisa memaksakan mereka, apalagi saya Bapak Ibu Saudari sebagai hambanya. Saudara, tetapi salib mengingatkan kepada kita semua, saya tidak berhak marah seenaknya. Saya tidak berhak ngambek. Saya tidak berhak memaksakan kehendak saya. Saudara, setiap hari dalam setiap kehidupan kita semua, kita mati sedikit demi sedikit. Apanya yang mati? Kedagingan kita. Itu mahal Pak Bu, mahal. Apalagi kalau kita melihat orang terdekat kita melukai kita. Ya, saya pernah sampaikan tentang selingkuh berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudari. Ya, wah kalau saudara bisa memaafkan itu nggak mudah. Bapak Ibu Saudari, kita melihat pasangan kita ternyata aneh-aneh. Itu nggak mudah ketika kita memaafkan mereka. Setiap hari kita mati sedikit demi sedikit. Dan itu prosesnya mahal. Mahal. Pak Bu, ya, jadi jangan jadikan salib sebagai hiasan dinding gereja saja, tapi gunakan salib itu di hati saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang kedua, kalau saudara mau Kristus tetapi saudara tolak salib, yang kedua kita belajar ya. Pada bagian yang ketiga itu Bapak Ibu Saudari, ya poin keduanya kita belajar pemaknaannya. Saudara, pemaknaan yang kedua, selain salib bukan hiasan dinding gereja tetapi alat matinya ego. Yang kedua, saudara, Anda dan saya itu bisa punya karunia hebat. Kita ini bisa punya karunia hebat. Tetapi tanpa salib, kita itu berisik dalam setiap hidup kita semua. Ya, saudara bisa berkhotbah pintar. Ya, bisa berucap secara pintar, berkata-kata secara pintar. Saudara bisa menyanyi secara baik, secara bagus semua. Saudara bisa apalagi Bapak Ibu Saudari bermain musik secara bagus dan lain sebagainya. Tetapi tanpa salib, semua yang kita lakukan itu hanya berisik saja Bapak Ibu Saudari. Paulus bilang, sekalipun aku bernubuat dan mengerti semua rahasia. Ya, bahkan saudara pintar berbahasa roh. Oh haleluya, bahasa rohnya dibawa pakai bahasa Chinese, Mandarin, bahasa Eropa, Ukraina, saudara pakai semua Bapak Ibu Saudari. Ya, ini contoh saja ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, walaupun saudara punya ya Bapak Ibu Saudari hal-hal itu semua, tetapi tanpa kasih, saudara, semua itu sia-sia. Kasih yang benar Bapak Ibu Saudari, itu berarti kasih yang mati terhadap ego. Itulah kasih yang benar. Saudara, kalau saudara lakukan semua yang saudara kerjakan tanpa kasih, firman Tuhan mengingatkan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama, kita itu seperti gong yang bising. Ya, tadi seperti Bapak Ibu Saudari, berisik saja setiap kehidupan kita semua. Saudara, kalau ada jemaat-jemaat yang mau kuasa kebangkitan Kristus tanpa salib, akhirnya dia bisa menjadi sombong. Ya, kalau saudara melakukan setiap kegiatan-kegiatan rutinitas saudara, pelayanan-pelayanan saudara, pekerjaan, bisnis, atau rumah tanggamu, saudara lakukan itu tanpa Bapak Ibu Saudari salib, akhirnya saudara menjadi sombong. Saudara mungkin jadi mudah tersinggung dalam setiap kehidupan saudara. Dan akhirnya pelayanan saudara menjadi kering dalam kehidupan saudara. Sekalipun kamu punya karunia hebat, tetapi tanpa salib semua itu sia-sia. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maka mari saudara, saya mau mengajak kita semua. Tuhan itu mencari pribadi yang setia. Ya, setia dalam diammu. Bukan yang heboh di panggung Bapak Ibu Saudari. Wah saudara, ada orang-orang tertentu yang jago kalau di panggung itu doanya hebat, ya, berkhotbahnya juga hebat, jemaat-jemaat itu bisa tertawa, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu mencari pribadi-pribadi yang setia.
dalam setiap diam mereka, di tempat-tempat privasi masing-masing. Bukan yang heboh di panggung. Ya Bapak Ibu Saudari. Maka jangan jadi orang Kristen yang suka akan panggung, Bapak Ibu Saudari. Ya, karena banyak kan orang-orang yang datang ke gereja, kalau misalkan artis ini datang, baru gereja itu penuh. Kalau artis ini datang, baru gereja ini penuh dan lain sebagainya. Saudara, ayo. Banyak mungkin yang mau dipuji di panggung di dalam setiap hidup mereka. Tetapi sedikit yang mau berdoa, mungkin jam 4 pagi dalam setiap hidup saudara. Sedikit yang berdoa di jam-jam itu. Saudara, mungkin banyak yang mau dipuji dalam setiap hidup saudara. Tetapi sedikit yang mau, ya Bapak Ibu Saudari, membersihkan gereja, membersihkan toilet gereja, menjadi pelayan, misalkan jadi tukang parkir. Ada loh di gereja-gereja tertentu Bapak Ibu Saudari, ya mereka pelayanannya itu dari parkiran Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau ada jemaat datang, Bapak Ibu Saudari, parkirannya juga dirapikan semua. Sama pelayan-pelayan ini ada. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, salib itu seringkali tidak kelihatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, salib itu seringkali tidak kelihatan. Salib adalah ketika saudara dan tetap setia melayani. Ya, padahal tidak ada yang melihat. Itulah salib. Saudara setia melayani. Saudara tetap setia mengabdi kepada Tuhan. Sekalipun saudara tidak ada yang mengapresiasi. Sekalipun tidak ada yang melihat. Salib ya adalah ketika saudara bisa memanfaatkan setiap waktu saudara dengan baik. Salib adalah ketika saudara juga bisa memaafkan. Ya walaupun saudara hatimu perih dalam setiap hidup saudara. Saudara tetap belajar untuk mengampuni. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo inilah yang ketiga. Tuhan mencari pribadi yang setia di dalam diam kita semua. Bukan yang heboh di panggung. Maka jangan terkesima dengan orang-orang yang ada di panggung. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang suka panggung. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Zaman dulu kekristenan itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan tidak seperti yang sekarang. Ya sekarang ini sudah terlalu jauh Bapak Ibu Saudari. Hanya di panggung saja. Ya kalau dulu Bapak Ibu Saudari kita sama-sama semua. Sama-sama makan bersama-sama. Ya makan roti bersama-sama, minum anggur bersama-sama, kesusahan sama-sama. Ya kesusahan satu orang, ada kesusahan bersama. Ya dalam doa. Itulah persekutuan Kristen yang benar seharusnya. Ya Bapak Ibu Saudari, kita duduk sama tinggi, ya duduk juga sama rendah. Ketika kita berdiri juga sama tinggi, duduk sama rendah dan lain sebagainya. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu Saudari. Banyak orang yang terkesima dengan panggung-panggung itu. Maka saudara ayo kita belajar. Lakukanlah. Latihanlah setiap hari. Setiap perkara-perkara kecil. Lakukan satu hal yang mungkin tidak nyaman setiap hari untuk Tuhan yang saudara bisa kerjakan. Apa itu? Misalkan saudara membersihkan gereja. Ya tanpa saudara dipuji orang. Gak apa-apa. Lakukan hal itu. Atau mungkin saudara membiarkan orang lain yang mendahului saudara saat saudara sedang antri. Ya antri sesuatu. Antri membeli makanan, minuman di supermarket. Atau antri untuk masuk tol. Tiba-tiba ada kendaraan yang menyelak saudara. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudari. Ya silakan Bapak Ibu Saudari dahulukan orang-orang seperti itu. Atau mungkin saudara diam saat saudara ingin membela diri. Ya, saya seringkali ingin membela diri dalam setiap kehidupan saya. Kalau ada hal-hal yang menurut saya tidak good, tidak bagus dan lain sebagainya. Tetapi saya berusaha untuk diam Bapak Ibu Saudari. Biar nanti Tuhan yang berperkara dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari. Mungkin ada hal-hal yang kurang pas di hati kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, belajarlah untuk diam. Ya, saat saudara ingin membela diri dalam setiap hidup saudara. Lalu katakan dalam hatimu, Tuhan, ini salibku. Dan ini masih kecil Tuhan. Aku percaya, aku dapat memikulnya. Aku dapat memanggulnya. Karena aku mengasihimu. Dan Roh Kudus nanti akan memberikan kekuatan buat saudara. Ketika saudara marah, ketika saudara kecewa, ya dengan orang-orang di sekitarmu, dengan keluargamu, ya Bapak Ibu Saudari, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, dengan pelayananmu, dengan pasanganmu. Ketika saudara marah atau kecewa dengan hal-hal tersebut, saudara tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku melayani karena aku ingin dilihat orang? Atau karena aku ingin mengasihi Yesus dalam setiap kehidupan? Saudara, jika jawabannya hanya karena ingin dilihat orang, maka itu bukan salib. Itu panggung dalam setiap hidup saudara. Maka Bapak Ibu Saudari segeralah bertobat dan mintalah hati seperti Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, keselamatan itu sekali lagi gratis. Anda dan saya tidak perlu membelinya dengan uang, dengan perbuatan baik saudara, tidak perlu. Tetapi pembentukan itu mahal. Ya, kalian harus rela ditegur, rela diproses. Ya, saudara dapat memanggul salib Kristus setiap hari atau memikul salib Kristus setiap hari. Jangan biarkan hatimu menjadi seperti ya, tadi saya sampaikan, saudara mau surga, mau Yesus, tetapi alergi ketika saudara disakiti. Saudara mau dipakai di dalam setiap hidupmu oleh Tuhan, tetapi saudara tidak pernah mau dikoreksi. Saudara mau Kristus, mau percaya kepada Kristus, tetapi saudara menolak salib. Saudara jangan biarkan seperti itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan pilihannya, saudara ada di tangan kita. Saudara mau menjadi orang-orang yang dewasa, yang tangguh. Saudara siapkah saudara dibentuk oleh Tuhan, walaupun pembentukannya itu mahal dalam setiap hidup saudara? Atau saudara mau menjadi bayi rohani yang manja dalam setiap hidup saudara? Kalau saudara tetap mau menjadi bayi-bayi rohani dalam hidupmu, teruslah saudara lari sana sini. Ya, teruslah saudara lari dari setiap proses Tuhan ya dalam setiap hidup saudara. Jangan sampai nanti ikan besar memang Bapak Ibu Saudari menelan setiap kehidupan kita semua. Ya sama seperti Yunus kan, yang lari daripada panggilan Tuhan, lari daripada proses hidupnya. Ternyata malah dimakan ikan besar. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai kita seperti itu. Ya dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, mari kita jujur. Ya saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Kita semua suka yang gratis-gratis dalam setiap hidup kita semua. Siapa di sini yang tidak suka diskon? Rata-rata kita semua suka diskon, suka hadiah, suka warisan di dalam kehidupan kita semua. Tetapi dalam kehidupan rohani kita sering lupa. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa pembentukan itu enak dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saat hari ini saya rindu bertanya kepada kita semua. Apakah kita sekarang sedang sakit hati karena kita ditegur? Apakah karena saat hari ini Bapak Ibu Saudari kalian sedang lelah? Karena setiap pelayanan-pelayanan kita tidak dihargai. Saudara, apakah hari-hari ini kalian sedang bingung? Karena mungkin doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, itu tandanya bahwa kalian dan saya sedang dibentuk. Kalian dan saya sedang dibentuk dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan lari. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Jangan pindah-pindah gereja dalam setiap hidup saudara. Ya, saya sudah sampaikan, saudara mau gereja dimanapun besar kecil, sama saja Pak Bu. Kalau saudara sudah masuk dapur daripada gereja itu, lihat, ya saudara akan lihat hal-hal yang tidak nyaman. Ada kotor di sini, kotor di sana. Kalau saudara masuk dapurnya, kalau saudara cuma di pelataran, di halaman semua, ya di ruang tamu semua tampak indah-indah saja. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kalau saudara sudah tahu dapurnya ini, dapurnya itu, ada saja yang membuat saudara tidak nyaman. Maka Bapak Ibu Saudari, saya mengingatkan, saudara dan saya sedang dibentuk. Jangan lari, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, bertahanlah. Sebab setelah nanti proses itu selesai, saudara dan saya akan menjadi cerminan Kristus yang lebih murni. Ya Bapak Ibu Saudari, setelah proses itu selesai, saudara dan saya akan menjadi cerminan Kristus yang lebih murni. Dan kelak Bapak Ibu Saudari, ketika kalian berdiri di sorga nanti, kalian akan berkata, Tuhan, ternyata mahalnya pembentukan ini, itu sebanding dengan kemuliaan-Mu yang kulihat sekarang. Nanti di sorga saudara akan berkata seperti itu. Dan saudara akan berterima kasih atas setiap proses pembentukan yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan akhir kata Bapak Ibu Saudari, dengan tulus, saudara, Tuhan itu tidak butuh hamba-hamba yang hebat. Tuhan itu butuh hamba yang mau diproses. Ya, keselamatan itu gratis, sudah kau dan saya terima. Tetapi sekarang, maukah engkau membayar harga dari pembentukan-pembentukan itu di dalam setiap hidup saudara? Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan secara gratis.
secara cuma-cuma. Satu pemberian yang tidak pernah pantas kami terima. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Tapi saat hari ini Tuhan, kami tidak hanya datang untuk mengucap syukur atas hal itu. Kami juga datang untuk menyerahkan diri kami, untuk mau diproses, mau dibentuk. Tuhan, ampuni kami. Kami sering lari daripada teguran-teguran-Mu. Kami sering memilih kenyamanan daripada salib. Kami sering ingin dipakai tanpa kami mau dibersihkan di dalam setiap hidup kami. Tuhan, mulai saat hari ini kami berkata, kami mau ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk Kau proses. Mahal pun tidak apa-apa Tuhan. Sakit pun tidak apa-apa Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, yang penting kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, biarkan hancurkan setiap hati kami yang keras. Jamah setiap hati yang keras dalam nama Yesus. Lepaskan dari kami Tuhan Yesus setiap spirit alergi terhadap proses. Berikan kami keberanian untuk memikul salib kami setiap hari. Kami tidak lagi meminta jalan-jalan yang mudah dalam kehidupan kami, tetapi kami meminta hati yang setia dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberikan seluruh kehidupan kami. Bukan hanya keselamatan kami saja, tetapi juga proses kami, sakit kami, bahkan salib kami. Kami berikan semua kepada Engkau saja. Pakailah kami Tuhan, bukan karena kami hebat, tetapi karena kami mau diproses di dalam nama Yesus Kristus yang memulihkan setiap hati kami semua. Terima kasih Tuhan yang memperbaharui setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapa, berkatilah setiap hidup kami, keluarga-keluarga kami, pasangan kami, hubungan-hubungan kami, suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, opa oma kami, cucu-cucu kami, menantu-menantu kami, Bapa, mertua kami. Berkati setiap orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang terus merahmati hidup kami dan keluarga kami. Apapun yang sedang kami kerjakan hari-hari ini kami, Tuhan berkatilah kami semua. Setiap pekerjaan bisnis usaha kami, setiap rumah tangga kami, berkati Tuhan. Setiap studi kami, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Terlebih buat firman-Mu yang kami boleh dengar, biarlah kami boleh hidupi. Ini boleh menjadi pesan bagi setiap kami untuk kami hidupi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat hati-hati yang setia, hati-hati yang rindu belajar terus kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya untuk kami dengar, bukan hanya yang sesuai selera kami Tuhan, sesuai dengan nikmatnya kuping kami, tetapi kami juga percaya firman-Mu Tuhan, yang keras pun Tuhan, menjadi makanan bagi jiwa kami, supaya jiwa kami pulih, jiwa kami sehat, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah setiap kita semua yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini. Yang terberkati saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Saudara bisa mendukung channel Pastor Deso dengan tap-tap layar, dengan share, dengan berbagi gift, bisa berbagi super chat, super thanks kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari, atau saudara bisa berdonasi lewat pelayanan Pastor Deso, atau saudara bisa subscribe, saudara bisa follow ya di TikTok maupun di YouTube. Kalau saudara terlambat Bapak Ibu Saudari dengan khotbah-khotbah Pastor Deso setiap harinya, saudara bisa tonton lagi pembelajarannya di channel YouTube Pastor Deso. Semua lengkap, setiap khotbah-khotbah setiap hari saya tampilkan di sana. Tetapi kalau saya tampilkannya baru hari besok, saudara, ya itulah karena kalau siaran tunda ya seperti itu Bapak Ibu Saudari. Tidak bisa saya pastikan hari ini bisa terupload, mungkin besok, mungkin lagi besoknya lagi. Makanya saudara, setiap hari saudara, itulah perbedaan kita yang live sama yang tidak live ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara, kalau saudara rindu mencatat kembali poin-poinnya untuk saudara lakukan dalam setiap hidup saudara, saudara bisa mengulang kembali di channel YouTube Pastor Deso dengan saudara menontonnya Bapak Ibu Saudari dari awal sampai habisnya. Terima kasih saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudari tentunya yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya, Bapak Ibu Saudari, saudara juga dapat memberikan dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari lewat setiap persembahan kasih ya Bapak Ibu Saudari, persembahan syukur, persembahan milik Tuhan, dan persembahan misi
dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu ya Bapak Ibu Saudari lewat bioprofil saya. Jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, dan jika saudara dan saya rindu bermurah hati, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu di rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena. Semua saya sudah sematkan di bioprofil saya, Bapak Ibu Saudari, atau lewat Sosial Bus. Ya, Bapak Ibu Saudari, bagi orang yang di Malaysia, Singapura, atau di luar negeri, Bapak Ibu Saudari, saudara rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini, saudara dapat menggunakan Sosial Bus. Itu metode yang kedua ya. Atau saudara mungkin punya metode yang ketiga, yang saudara mungkin memudahkan saudara untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan dari negara saudara masing-masing. Ya, mungkin saudara punya metode khusus, silakan saudara bisa memberikan hal itu ya, Bapak Ibu Saudari. Dan ingat, di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama, persembahan syukur hari ini itu sebagai bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan setiap hari ya. Saudara, itu tanda cinta atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu hari ini. Ya, itulah persembahan syukur kita. Lalu kemudian persembahan yang kedua, saudara ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Itu saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus sesuai dengan komando Roh Kudus. Saudara mau pakai kata persepuluhan, perpuluhan, pertujuan, pertigaan, perlimabelasan, perdua-belasan, perlimapuluhan, itu tergantung komando Roh Kudus dalam setiap hatimu ya. Dan yang ketiga, saudara belajar untuk mendukung ya persembahan misi khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja, pembukaan TK melalui Bapak Ibu Saudari pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan dan tentunya mencetak generasi cerdas melalui TK yang kita rindukan bersama-sama Bapak Ibu Saudari untuk kita bangun ya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi terima kasih buat kalian yang telah mendukung setiap persembahan-persembahan ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, bagi kalian yang belum masuk grup WA Pastor Deso Home, saudara bisa masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Saudara bisa catat ya nomor saya. Bapak Ibu Saudari siap-siap catat. Siapkan pulpen saudara. Di nomor 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat nomor saya itu. Nanti saudara bisa masuk ke grup WA Pastor Deso Home ya. Lalu kemudian saudara sebutkan nama saudara, kota saudara, dan pokok doa saudara. Lalu kemudian saudara sebutkan ya Pastor, boleh dimasukkan ke grup WA-nya ya. Pastor, saya rindu untuk didoakan dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Atau saudara bisa berikan nomor saudara nanti di inbox TikTok saya ya, Bapak Ibu Saudari. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota-kota saudara. Ya, maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi pasti banyak ya, dari Depok, dari Jakarta, dari Papua, dari Ambon ya, dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Singapura. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dari China, dari California. Thank you buat kalian semua yang telah mengikuti channel Pastor Deso dari awal sampai akhir. Pasti saudara yang mengikuti dari awal sampai akhir, saudara terberkati selalu karena Tuhan hadir bersama-sama di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua di seluruh penjuru Indonesia, dimanapun kalian berada ya, dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, ya Ambon, Bali, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kalian semua ya. Salam dari saya Pastor Deso. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.